Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Zina dosanya ngeri, Muslim harus tahu dampaknya di dunia dan akhirat. Zina adalah perbuatan kotor dan keji yang tidak dapat diterima dalam agama Islam. Zina dilarang dalam Islam sebab perilaku tersebut dapat berdampak buruk pada individu yang melakukannya. Dalam buku yang ditulis oleh Fadel Ilahi dengan judul Zina, Problematika dan Solusinya, menjelaskan bahwa Islam menetapkan zina sebagai perbuatan yang kotor, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati zina dengan kata keji, tanpa ada batasan sebelum atau sesudah diturunkannya larangan. Kemudian Abu Bakar Al-Jassas memberikan komentar pada ayat tersebut, yaitu, pada ayat ini terdapat dalil bahwa zina adalah kotor menurut akal sebelum turunnya larangan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifatinya dengan keji tanpa membatasi setelah atau sebelum larangan itu turun. Contoh perilaku yang mendekati perbuatan zina. Melansir pada buku yang diterbitkan pada halaman Kemdikbud, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang ditulis oleh Ahmad Taufik dan Nurwastuti, berikut ini adalah contoh dari perilaku yang mendekati perbuatan zina. 1. Menjalani pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, dan batasan agama. Kemudian berpacaran dan berduaan di tempat yang sepi dengan melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zina. 2. Mendatangi tempat-tempat yang dapat menimbulkan nafsu syahwat. 3. Berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. 4. Melihat konten, tayangan video, film, TV, dan media yang juga merangsang nafsu syahwat. Selain itu, melakukan panggilan video yang menjerumuskan kepada nafsu syahwat atau VCS juga dapat menimbulkan perbuatan zina. 5. Membaca artikel, buku, bacaan, atau sumber-sumber yang dapat menimbulkan birahi. 6. Mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, menampilkan lekuk tubuh, dan transparan. Seorang perempuan yang dapat menggoda lawan jenis juga dapat mendekati pada perbuatan zina. Dampak zina. Dalam sumber yang sama, yaitu menjelaskan bahwa dampak dari zina menurut Imam Suyuti, dalam kitab Al-Jami Al-Kabir, dampak dari perbuatan zina dikelompokkan menjadi 2, yaitu di dunia dan akhirat. 1. Menghilangkan kewibawaan. Pelaku dari perbuatan zina akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di masyarakat. Bahkan pelaku zina dapat dianggap menjijikan dan menjadi sampah bagi masyarakat. 2. Menyebabkan kefakiran. Pelaku zina dapat membawa pelakunya dalam kemiskinan, sebab seseorang yang melakukan perbuatan zina akan mengejar kepuasan nafsunya dan mengeluarkan sejumlah materi untuk memenuhi hasratnya. 3. Memperpendek umur. Perilaku zina dapat menyebabkan umur seseorang berkurang karena dapat terjangkit HIV/AIDS, penyakit kelamin, dan beberapa resiko yang menyebabkan pada kematian. Dampak yang ditanggung akhirat. 1. Mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijelaskan bahwa zina ialah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Maka dari itu pelaku zina akan mendapatkan murka dari Allah kelak di akhirat nanti. 2. Mendapat hisab yang buruk. Pada saat yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesali perbuatannya yang dimana perbuatan tersebut akan diperlihatkan betapa besarnya dosa dari zina yang telah dilakukannya. 3. Mendapatkan siksa yang pedih. Pelaku dari perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan pedih di akhirat. Hikmah dari menjauhkan zina. Melansir dari halaman Kemenak, pengharaman untuk melakukan perbuatan zina dapat menimbulkan hikmah bagi yang menjauhkannya. Adapun hikmah tersebut antara lain adalah menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab.
dapat menjaga diri dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan zina seperti tertularnya penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina, memberikan efek jera bagi pelaku yang berbuat zina.